Hola, balik lagi sama gue. Sekarang jam 2 pagi. Sebenarnya gue mau bikin video ini entar siang, tapi karena gue belum bisa tidur, jadi gue rasa gue bikin videonya sekarang aja. Dan tentunya gue mau bahas hal yang udah lama nggak gue bahas, yaitu liga kita tercinta, liga paling anjay di dunia ini, Liga 1, yang baru aja berakhir dengan kemenangan tim favorit gue, Persib Bandung atas Madura United dengan skor telak total agregat 6-1. Gue mau cerita dikit dari awal liga musim ini dimulai, dan ini seingat gue aja ya, kalau misalkan gue ada salah bisa tolong dikoreksi juga. Jadi gue mau cerita khususnya tentang Persib, tim favorit gue yang baru juara liga setelah 10 tahun menanti. um, di awal musim dengan coach Luis Milla pada saat itu Persib tampil cukup terseok-seok, sulit meraih kemenangan, sering banget seri, dan juga yang paling terutama sebelum kedatangan Kevin Ray itu sering banget kebobolan di menit-menit akhir. Sampai di pekan keberapa gitu, itu gue lupa. Akhirnya Coach Luis Milla mengundurkan diri dari Persib. Itu kabar yang gue terima, yang gue baca di sosmed. Dan akhirnya Persib ngedatengin Coach Boyan Hodak. Itu waktu itu gue udah tahu Coach Boyan Hodak itu mantan pelatih PSM dan cukup berprestasi juga, pernah angkat piala juga di Liga Malaysia ya, sama eh, Kuala Kelantan apa Kuala Lumpur gitu. Pokoknya dia di kawasan Asia Tenggara tuh Coach Boyan itu cukup 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 sering angkat piala. Aura juaranya tuh ada. Cuman pada saat itu gue, dalam hati gue bilang, kita nggak usah incer juara dulu. Yang penting step by step kita perbaikin penampilan, usahain tiap match jangan sampai kebobolan, kalau bisa raih 3 poin. Jadi jangan fokus ke wah pengen pengen masuk 4 besar dulu nih. Gak usah. Perbaikin dulu match per match. Kan kalau kita tampil bagus, tampil maksimal di tiap matchnya, otomatis kan kemenangan dan juara itu akan datang dengan sendirinya. Iya dong. Dan akhirnya alhamdulillah Coach Bojan mampu membuktikan itu. Coach Boyan membawa Persib ke di klasemen tuh perlahan-lahan dari yang tadinya Persib di zona degradasi peringkat 16, kan sempat tuh peringkat 16, sampai akhirnya eh, nanjak terus peringkat 13, peringkat 12, masuk 10 besar, masuk 8 besar, masuk 7 besar, 5 besar, sampai akhirnya masuk 4 besar, dan sekarang akhirnya jadi juara. Gue uh, agak kaget sih Persib tahun ini bisa jadi juara tuh, gue cukup kaget karena kagetnya tuh karena gue tuh nggak nyangka aja gitu. Gue tadinya mengira oh mungkin kalau cuman 5 besar masih oke gitu. Cuman ternyata sama Tuhan dikasihnya lebih. Kita dikasih juara gitu. Dan gue syukur, puji Tuhan banget jadinya setelah 10 tahun Persib menanti. Dan ini fun fact banget gitu. Persib itu juara selalu di kandang orang. Tahun 1995 kan bersama coach Indra Thohir juara di GBK kan, di Jakarta. Tahun 2014 juara di Palembang bersama coach Janur yang waktu itu lawan Persipura yang notabene juara bertahan, juara di liga sebelumnya, liga tahun 2013, adu penalti, Ahmad Jufrianto yang jadi penentu kemenangan. Waktu itu masih ada Firman Utina, masih ada Makan Konate juga, masih ada Tony Sucipto juga yang baru memainkan match terakhirnya di Persija kemarin lawan PSIS gitu. Jadi dan kipernya juga sang legend Imade Wirawan juga yang sekarang jadi staf pelatih kipernya Persib. Dan akhirnya 10 tahun kemudian dengan skuad yang ada, dan Imade juga udah beralih ke jadi staf pelatih kiper, tinggal tersisa dari yang 2014 itu tinggal
tinggal satu doang nih, tinggal Ahmad Jufrianto yang juga tidak bermain sama sekali di match lawan Madura tadi yang leg kedua. Kita berhasil menang lagi, kali ini kembali menang di kandang orang, di kandang Madura pula. Dan jujur gue sempet agak khawatir, waduh ini kalau ampe amit-amit nih, misalnya supporter Madura ada yang nggak terima atau terprovokasi, itu kan salah satu kelemahan supporter kita ya, masih gampang terprovokasi. Tapi untungnya alhamdulillah gue salut sama supporter Madura, eh, tidak apa ya, tidak tersulut dan mampu untuk menjaga kekondusifan stadion dan meninggalkan stadion dengan kepala tegak dengan baik, menerima kekalahan kalau memang Madura kalah kualitas ya dengan Persib, apalagi dengan tidak maksimalnya penampilan Jaja ya, Hugo Gomez yang masih agak cedera juga gitu. Di match ini, yang match leg kedua ini kelihatan banget Hugo Gomez tuh bermain nggak kayak biasanya. Bener-bener gue ngeliatnya juga, dia bermain jadi kayak lebih seolah-olah kayak jadi kayak back, cuman jadi back tengah doang atau cuman jadi gelandang bertahan. Padahal kan biasanya Hugo Gomez itu kan, wah, bawa bolanya tuh bener-bener susah banget direbut. Liak-liuknya tuh ini banget, dia pinter mainin bola, pindahin bolanya. Kalau kanan penuh, pindahin ke kiri, kiri penuh, pindahin ke kanan. Jadi memang salah satu keberuntungan dalam tanda kutip ya, keberuntungan Persib adalah cederanya Hugo Gomez. Kalau seandainya Hugo Gomez seandainya nih nggak cedera, mungkin mungkin Madura eh, bisa aja minimal 2 gol di match ini mungkin dapat gitu loh. Tapi memang pertahanan Persib di match ini juga sangat rapat banget sih dari tadi. Dua tembok kokoh ya, Alberto dan Nick juga bermain sangat solid, hand-hand juga solid, Rezaldi pun bermain solid, lini tengah Dedi yang harus ditarik di menit ke-37 karena sering berbenturan ya, diganti oleh sang kapten Mark Klok, Rahmat Irianto, dan terutama di lini depan ya, Stefano, Ciro, dan David itu bermain sangat luar biasa sih. Bener-bener ya layak lah jadi juara gitu. Dan Persib di edisi 2014 dan 2024 ini itu juara dengan sistem seperti turnamen. Jadi ada semifinal, ada final, tapi tetap formatnya liga gitu. Tapi ya apapun itu tetap yang juara sahnya yang tercatat oleh sejarah itu Persib gitu loh. Walaupun walaupun di regular seriesnya memang musim ini yang peringkat satu Borneo. Tapi kan faktanya Borneo kalah dari Madura di semifinal. Tapi jadi juara 3 karena berhasil ngalahin Bali kan kemarin. Um, Memang di musim ini Borneo pun di liga yang reguler itu tampil eh, apa namanya cukup baik ya. Gue kadang-kadang kalau Borneo lagi di-sharing di TV itu suka nonton dan gue ngeliat permainan tuh cantik. Terutama di lini depan ya. Lili Pali, terus juga Felipe Cadenazzi yang didatangkan buat ngegantiin Matius Pato, kalau gue bilang sih cukup sukses, cukup berhasil. Berkali-kali mampu menjebol gawang lawan, membahayakan gawang lawan. Jadi kalau untuk sistem yang liga reguler memang sesuai dengan klasemen, secara permainan pun juaranya tuh Borneo. Tapi sekali lagi, kalau dengan format turnamen itu nggak bisa cuma ngandelin tim doang. Terkadang ada hal-hal eksternal yang kita nggak tahu kayak keberuntungan, ya kan, mood para pemain, wasitnya gitu loh. Jadi ada hal-hal faktor-faktor X lah. Dan kebetulan alhamdulillah musim ini rezekinya Persib tahun 94, 2014 dan 2024. Kalau tahun 2004 yang juara itu kan Persebaya Surabaya ya, dan itu menjadi juara juara Persebaya ya yang terakhir juga sampai 2024 ini. Jadi Persebaya juga udah 20 tahun juga nggak juara. Makanya buat musim depan itu
sangat menarik kalau buat gue. Liga teranjay kita ini buat musim depan, gue jujur udah nungguin aja. Karena menurut gue kayaknya akan lebih menarik lagi, karena tim-tim pasti akan membangun ulang kekuatannya. Contohnya kayak tadi Persebaya, yang gue tahu kan mereka udah mulai datengin pemain-pemain juga. Paul Munster udah mau membangun kekuatan baru. Belum lagi PSBS Biak yang baru promosi juga udah banyak ngerekrut para pemain baru dan berani pasang target tinggi. Ini kan akan menarik gitu loh. Tim promosi tapi sudah apa ya, menargetkan target yang cukup tinggi, serius membangun tim, itu kan bagus ya. Jadi patut ditunggu gitu loh. Apalagi tim-tim yang lain yang kayak ya tim kayak Persija juga, terus Persib juga, bisa nggak nih Persib mempertahankan gelar seperti Bali pada tahun 2019 dan 2022 kemarin gitu. Bisa nggak gitu dia apa mempertahankan gelar yang udah didapat, karena biar gimana pun mempertahankan itu lebih sulit daripada merebut ya kan. Seperti PSM musim lalu berhasil merebut gelar juara, tapi musim ini tampil kurang baik. Finish keberapa PSM ya, gue lupa tuh, 11 apa 12 gitu, gue lupa jujur. Tapi seingat gue antara di sekitar itulah. Jadi memang musim ini PSM menurun sih memang. Apalagi semenjak ditinggal Wiljan Plum ya, itu berasa banget. Tiap kali gue nonton tuh mereka kehilangan, seolah-olah tuh rohnya tuh hilang gitu. Dengan Plum pindah ke Borneo, rohnya tuh hilang kalau yang gue lihat gitu loh. Maka gue bener-bener menunggu musim depan liga bakal kayak gimana nih. Tapi tetap tadi gue nonton di TV juga, Ferry Paulus tuh udah ngomong bahwa dia akan mempertahankan yang Championship Series ini. Jadi tetap seperti yang musim ini, peringkat 1 sampai 4 akan diadu. Peringkat 1 menghadapi peringkat 4, peringkat 2 menghadapi peringkat 3. Maka dari itu apa ya? Gua nggak sabar bulan Juli gitu. Karena liga kalau nggak salah dimulai bulan Juli apa Agustus gitu. Kalau misalnya sesuai dengan tahun lalu kan dimulai kan tanggal 2 Juli kan, gue masih ingat banget. Ya, gue rasa segitu dulu aja. Gue nggak mau terlalu panjang-panjang sih, karena gue juga udah cukup lama juga gue nggak bahas liga, karena gue fokus lebih memfokuskan ke timnas kemarin-kemarin. Apalagi timnas juga sebentar lagi, yang timnas senior nih itu akan menghadapi Irak dan Filipina ya, di lanjutan kualifikasi pra Piala Dunia. Seperti yang gue bilang kemarin juga, peluang timnas sudah 90%. Tapi ingat, masih ada sisa 10% lagi. Jadi tetap jangan terlalu jumawa juga gitu. Lawan Irak, kalau bisa pasti pengennya menang ya. Optimis menang. Tapi kita juga harus bersiap-siap dengan minimal seri. Kita jangan berpikir kalah lah. Seri aja cukup gitu. Maksudnya bukan seri aja cukup, sorry. Minimal seri. Kalau bisa menang, menang. Tapi lawan Filipina wajib menang. Jadi minimal 4 poin. Kalau kita bisa ngeraih 4 poin itu, kita fix lolos ke round 3. Seenggak-enggaknya sebagai runner up. Ntar gimana di round 3 kita bisa melaju lagi atau enggak, ya itu lihat nanti. Yang penting kita pikirnya yang di sini dulu gitu. Nggak usah terlalu jauh juga gitu. Fokus per match. Seperti yang tadi gue bilang, dibuat kayak buat Persib juga. Fokus per match aja. Nggak usah panjang pasang target terlalu tinggi. Fokus per match. Kalau kita menang kan, target tinggi itu juga akan datang sendiri. Kalau kita keburu pasang target tinggi, nggak kesampaian. Nanti malah makin kecewa yang ada gitu. Ya, segitu dulu aja. Sekarang udah jam 2 lewat ya. Gue juga kayaknya bentar lagi mau tidur. Yang pasti gue berharap kalau buat Persib ya tahun depan bisa mempertahankan gelar ya. Kayak Bali yang pas tahun 2019 sama 2022. Dan untuk timnas Indonesia udah pasti lawan Irak, lawan Filipina 3 poin harga mati, total 6 poin. Oke.
Bye, ciao.